Halo pemirsa, selamat datang di Zona Faktual. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah langkah besar yang mungkin belum pernah terlintas di benak Anda. Bagaimana jika sebuah negara di Asia Tenggara menyiapkan puluhan ribu personil untuk membantu memulihkan salah satu wilayah paling bergejolak di dunia? Pernahkah terpikirkan oleh Anda bahwa misi perdamaian bisa melibatkan bukan hanya pasukan bersenjata, tapi juga dokter, insinyur, dan para ahli kemanusiaan yang siap membangun harapan dari puing kehancuran? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar berita, melainkan sebuah langkah yang dapat mengubah dinamika internasional dan membuka pintu baru menuju stabilitas. Jadi, apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan Indonesia dan seberapa besar dampaknya bagi dunia? Mari kita mulai. Di sebuah pagi yang dipenuhi gema pernyataan resmi dari markas besar militer, sebuah kabar besar mengalir ke ruang publik. Indonesia, melalui jajaran komando tertinggi TNI, menyampaikan bahwa negara telah menyiapkan hingga 20.000 personil untuk misi perdamaian di jalur Gaza. Tidak ada deklarasi penuh seremonial, tidak pula dentuman simbolik. Hanya kalimat yang tegas namun menyimpan banyak lapisan makna. Pernyataan itu seperti membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat, menyiratkan arah baru kebijakan keamanan dan diplomasi Indonesia di tengah dinamika konflik yang tidak kunjung mereda. Kesiapan 20.000 personil bukan angka kecil. Dalam dunia militer, angka itu mewakili sebuah kekuatan yang jauh melampaui sekadar kehadiran simbolis. Namun pejabat yang menyampaikan kabar tersebut menegaskan bahwa langkah itu masih menunggu mandat PBB. Kata menunggu membawa nuansa hati-hati. Di balik kesiapan teknis, masih berdiri tembok birokrasi internasional yang harus ditembus sebelum satupun sepetu prajurit mendarat di tanah Gaza. Inilah titik yang membuat publik bertanya-tanya, bukan dengan suara lantang, melainkan dengan rasa penasaran yang mengendap di dalam benak. Pejabat dari Kementerian Pertahanan juga menyinggung bahwa persiapan ini sudah masuk dalam diskusi internal sejak lama. Artinya, rencana ini bukan reaksi spontan atas gelombang tragedi yang terus terjadi. Ini adalah bagian dari desain kebijakan luar negeri yang lebih besar. Desain yang membuka peluang Indonesia berperan nyata di sebuah konflik yang telah mengubah wajah kawasan Timur Tengah selama beberapa dekade. Meskipun begitu, pemerintah tetap berhati-hati. Mereka menunggu keputusan politik tingkat tertinggi sebelum pelaksanaan bergerak maju. Keputusan itu disebut akan datang dari Presiden, sebagai otoritas tertinggi yang mengontrol arah diplomasi dan hubungan internasional negara. Dalam narasi ini, muncul detail lain yang mempertegas keseriusan Indonesia. Satuan yang disiapkan bukan unit acak yang dipilih secara mendadak. Mereka berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan operasi militer selain perang. Mereka pernah bertugas di berbagai misi di bawah bendera biru PBB, menghadapi spektrum tantangan kemanusiaan dan keamanan yang tidak ringan. Mereka adalah pasukan yang telah ditempa oleh pengalaman langsung, bukan hanya latihan simulatif. Seolah negara ingin memastikan bahwa ketika misi ini dijalankan, dunia akan melihat profesionalisme, bukan sekadar partisipasi formal. Di sisi lain, kabar tentang penggunaan rumah sakit lapangan, peralatan sanitasi, dan unit konstruksi ZENI menambah lapisan dimensi kemanusiaan dalam misi ini. Kesiapan peralatan non-tempur menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin datang sebagai kekuatan bersenjata yang membawa ketegangan baru. Negara ingin hadir sebagai tangan penolong yang merawat, membangun kembali, dan menghidupkan harapan di daerah yang sudah lama dirundung tragedi. Rangkaian persiapan itu seolah menyusun gambaran bahwa misi nanti lebih luas dari sekadar menjaga zona aman. Uganda, Lebanon, dan Republik Dominika pernah menyaksikan modal serupa dalam misi PBB yang menggabungkan keamanan dengan rekonstruksi. Namun semua ini masih berada dalam ruang antisipasi. Tidak ada tanggal yang disampaikan, tidak ada rincian operasi, tidak ada gambaran kapan mandat akan turun. Publik hanya melihat sebuah negara yang berdiri di ambang peran internasional besar, sambil menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB. Di tengah ketidakpastian itu, satu hal menjadi jelas, Indonesia telah membuat langkah pertama, dan langkah itu lebih besar dari sekadar kesiapan teknis. Ini adalah pernyataan posisi, sebuah pesan yang halus namun kuat, bahwa Indonesia siap mengambil bagian dalam upaya menghentikan penderitaan berkepanjangan di Gaza.
Di balik besarnya angka personel yang disiapkan, terdapat arah operasi yang jauh lebih spesifik dan sangat berbeda dari gambaran umum tentang pengerahan pasukan ke wilayah konflik. Indonesia menegaskan bahwa misi yang dirancang bukan tentang pertempuran, bukan tentang memperluas garis depan, dan bukan pula tentang menunjukkan kekuatan senjata. Justru sebaliknya, fokus utamanya adalah kesehatan dan rekonstruksi. Dua elemen yang selama ini menjadi denyut nadi bagi setiap misi pemulihan setelah bencana kemanusiaan skala besar. Dan Gaza yang telah bertahun-tahun terhimpit blokade, serangan udara, dan kehancuran infrastruktur merupakan panggung paling nyata bagi kebutuhan dua sektor tersebut. Perwakilan pemerintah menjelaskan bahwa personel yang disiapkan sebagian besar berasal dari Korps Kesehatan dan ZENI. Pada banyak misi perdamaian, Korps Kesehatan memiliki peran yang setara dengan pasukan penjaga perdamaian bersenjata. Mereka bukan hanya memberikan layanan medis bagi korban warga sipil, tetapi juga menangani kebutuhan medis pasukan internasional, serta menyiapkan fasilitas kesehatan darurat yang dapat beroperasi di tengah kekurangan listrik, air, dan obat-obatan. Demikian pula dengan ZENI yang akan menjadi tulang punggung rekonstruksi. Mereka memiliki kemampuan membangun tempat tinggal darurat, memperbaiki jaringan air bersih, membersihkan puing, memulihkan jalur transportasi, dan menegakkan fondasi awal bagi masyarakat yang ingin kembali berdiri setelah dihancurkan perang. Dalam sebuah laporan yang tersebar di kantor-kantor media internasional, disebutkan bahwa rencana PBB untuk wilayah tersebut sedang mengarah pada pembentukan pasukan stabilisasi. Pasukan itu akan memiliki tugas memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, mengawasi titik-titik perbatasan, membantu proses kemanusiaan, dan memberikan dukungan pelatihan bagi aparat lokal. Jika rencana ini disahkan, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan kontribusi terbesar. Hal ini bukan sekadar tentang kuantitas personil, melainkan tentang kapasitas profesional yang telah dibangun selama puluhan tahun melalui keikutsertaan dalam operasi bendera biru di berbagai kawasan dunia. Salah satu poin yang membuat publik kian penasaran adalah minimnya detail mengenai wilayah operasi di Gaza. Apakah mereka akan ditempatkan di utara yang selama ini menjadi titik intens serangan, atau di selatan yang menjadi pusat penampungan pengungsi? Semuanya masih belum diketahui. Mandat PBB akan menentukan ruang lingkup operasi secara rinci. Namun selektivitas kesiapan Indonesia membuat banyak pihak mulai memperkirakan bagaimana misi ini akan diimplementasikan. Dalam beberapa bocoran laporan diplomat internasional, disebutkan bahwa kehadiran pasukan dengan kemampuan medis dan rekonstruksi biasanya ditempatkan pada zona yang sudah diamankan lebih dahulu oleh pasukan keamanan internasional lainnya. Walaupun demikian, belum ada jaminan mengenai tingkat keamanan yang akan dihadapi pasukan Indonesia nanti. Wilayah itu masih mengandung banyak variabel, konflik yang belum benar-benar berhenti, dinamika kelompok bersenjata non-negara, hingga ancaman sisa ranjau atau bom yang belum meledak. Semua faktor itu menambah rumit perhitungan strategi operasi. Para ahli menilai bahwa persiapan medis dan rekonstruksi adalah langkah yang realistis dan relevan, mengingat korban sipil sangat tinggi dan infrastruktur dasar sudah runtuh hampir sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, kekuatan medis dan ZENI memiliki nilai yang tidak ternilai bagi masyarakat lokal. Di kalangan analis internasional, muncul pandangan bahwa kehadiran Indonesia bisa menjadi pengubah suasana. Indonesia memiliki rekam jejak yang dinilai positif dalam berbagai misi kemanusiaan. Pendekatan lunak yang mengutamakan bantuan dan pemulihan menempatkan Indonesia pada posisi yang sering dianggap lebih diterima oleh penduduk lokal. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang tidak dimiliki semua negara. Dengan demikian, rencana pengiriman personil bukan hanya operasi keamanan, melainkan juga diplomasi kemanusiaan. Di tengah derasnya perhatian publik terhadap kesiapan 20.000 personel Indonesia, terdapat lapisan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menunggu aba-aba keberangkatan. Setiap langkah menuju wilayah konflik seperti Gaza selalu berada dalam bayang-bayang perhitungan politik internasional. Yang pertama dan paling menentukan adalah mandat PBB. Tanpa mandat resmi, tidak ada satupun negara anggota yang dapat mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut. Mandat adalah kunci legal.
kunci moral, dan kunci operasional. Hingga kini, rancangan mandat masih terus dinegosiasikan dalam sidang-sidang tertutup, terutama oleh anggota Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Diskusi itu melibatkan kepentingan geopolitik, kepentingan domestik negara-negara besar, serta perdebatan mengenai struktur kekuatan yang boleh ditempatkan di wilayah yang masih bergejolak. Selain persoalan mandat, terdapat pula variabel lain yang menuntut perhatian. Keputusan politik nasional. Walaupun pemerintah telah menyatakan kesiapan teknis, keputusan final tetap berada di tangan Presiden. Keputusan itu bukan hanya soal persetujuan pengiriman pasukan, tetapi juga terkait kesiapan anggaran, koordinasi antar kementerian, dan kesesuaian dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, pejabat negara menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh diambil secara terburu-buru. Setiap konsekuensi harus dipertimbangkan, dari keselamatan personel, hubungan dengan negara-negara kawasan Timur Tengah, hingga implikasi diplomatik terhadap negara-negara besar yang berkepentingan di Gaza. Tantangan berikutnya adalah realitas lapangan. Gaza adalah wilayah dengan salah satu tingkat kehancuran infrastruktur tertinggi di dunia. Jalanan yang hancur, gedung-gedung yang rubuh, jaringan air dan listrik yang runtuh, serta area permukiman yang menjadi puing selama bertahun-tahun, membuat mobilitas pasukan tidak bisa dilakukan secara normal. Unit Zeni yang dikirim Indonesia mungkin akan berhadapan dengan situasi yang belum pernah ditemui di misi sebelumnya. Bongkahan beton dengan sisa panas ledakan, sumur yang rusak, pipa air yang patah, hingga limbah medis dari rumah sakit yang tidak lagi berfungsi. Semua itu adalah tantangan teknis yang memerlukan peralatan memadai dan koordinasi intensif dengan lembaga kemanusiaan internasional. Selain kondisi fisik, keamanan juga menjadi faktor yang tidak boleh diremehkan. Meskipun PBB berupaya menciptakan zona aman, tidak ada jaminan bahwa kelompok bersenjata non-negara akan mematuhi garis-garis batas tersebut. Ancaman penembakan, serangan mendadak, atau kontak bersenjata sporadis tetap menjadi potensi yang harus diantisipasi. Belum lagi kemungkinan adanya ranjau atau sisa-sisa bahan peledak yang tertanam di bawah puing. Dalam berbagai misi, bahaya terbesar seringkali bukan berasal dari pertempuran terbuka, melainkan dari sisa-sisa perang yang tidak terlihat. Tantangan lain terletak pada kepercayaan warga lokal terhadap pasukan internasional. Meskipun Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam misi kemanusiaan, setiap wilayah konflik memiliki dinamika sosialnya sendiri. Sebagian warga mungkin melihat pasukan internasional sebagai harapan baru, sementara sebagian lain mungkin mencurigainya sebagai perpanjangan tangan kekuatan asing. Untuk itu, pendekatan Indonesia yang mengedepankan rekonstruksi dan layanan medis dinilai dapat meminimalkan ketegangan dan memperbesar penerimaan masyarakat. Meski demikian, keberhasilan tetap bergantung pada interaksi hari demi hari, pada bagaimana para personel membangun hubungan dengan penduduk di tengah kondisi psikologis yang rapuh. Tantangan berikutnya adalah logistik internasional. Jalur masuk menuju Gaza terbatas dan padat. Setiap pengiriman material, obat-obatan, serta alat berat biasanya harus melewati pemeriksaan berlapis di perbatasan. Bahkan konvoi bantuan kemanusiaan pun sering tertahan selama berjam-jam. Ketika sebuah negara mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, persoalan logistik menjadi jauh lebih rumit. Penyediaan bahan bakar, air bersih, makanan, dan peralatan medis harus dijamin dalam hitungan hari, bukan minggu. Kesalahan kecil dalam distribusi dapat mengganggu seluruh ritme operasi. Pada akhirnya, tantangan terletak pada dinamika diplomatik global. Setiap langkah Indonesia akan diamati oleh negara-negara besar yang memiliki kepentingan langsung di Gaza. Mereka mungkin menyambut, mencurigai, atau bahkan mencoba mempengaruhi ruang gerak misi. Dalam situasi seperti itu, kemampuan Indonesia menjaga posisi netral menjadi modal penting. Netralitas adalah perlindungan diplomatik. Dengan menjaga jarak dari dominasi pihak tertentu, Indonesia dapat memastikan misi yang dijalankan tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Di tengah daru diplomasi global dan denyut konflik yang belum mereda, langkah Indonesia menawarkan harapan baru bagi upaya kemanusiaan di Gaza. Dari kesiapan personil hingga rancangan operasi yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonstruksi, Indonesia menempatkan diri sebagai bagian dari upaya dunia untuk membuka kembali ruang hidup bagi masyarakat yang telah lama terjebak dalam penderitaan. Di balik setiap pernyataan resmi,
tersimpan tekad dan keberanian untuk hadir, bukan sebagai kekuatan yang membawa ketakutan, melainkan sebagai tangan yang mengulurkan pemulihan. Semua ini mengalir dalam satu arus yang sama, arus yang mendorong dunia menuju peluang perdamaian sekecil apapun celah itu. Jangan lupa subscribe ke channel Zona Faktual dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.